Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala ukhbiran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anni aqul, diberitahukan, dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aku berkata, wallahi, demi Allah, la asumannan nahar, aku akan saum terus-terusan setiap hari. Wala aku mannal lail, dan aku akan sholat malam terus-terusan setiap malam semalam suntuk. Ma'istu, selama aku hidup. Perlu diketahui ya, Abdullah bin Amr ini lahirnya 7 tahun sebelum hijrah. Jadi ketika Nabi SAW wafat itu usianya 17 tahun. Jadi mungkin nih di usia sanawiyah, usia mu'alimin. Tapi nanti ada keterangan di akhir beliau dinikahkan oleh ayahnya. Berarti usia 17 tahun itu sudah pada matang. Ya, sahabat geus mantes dinikahkan. Ibadahnya juga sudah bagus. Nama pandek kawin ke 20 tahun teh hariwang nih. Ibadahnya belum bagus ya. Tanggung jawabnya belum bagus. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antal ladzi taqulu dzalik. Kamu yang ngomong demikian. Faqultu lahu, aku menjawab, qad qultuhu, ya, aku sudah mengatakannya. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, untuk engkau aku siap menebus dengan ayah dan ibuku wahai Rasulullah. Ya. Ini tidak dosa ya, karena derajat Rasul, derajat Allah itu ada di atas orang tua kita. Kan hingga Rasul lebih dicintai daripada dirinya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Anaknya, orang tuanya, seluruh manusia termasuk dirinya. Qala fa innaka la tastati'u dzalik. Kamu tidak mungkin mampu, masa tiap malam bangun, tiap siang saum. Fasum wa aftir, saumlah dan bukalah. Silakan saum tapi ada bukanya. Wanam wakum, tidurlah dan sholatlah. Silakan sholat malam tapi ada tidurnya. Wasum minas syahri thalathata ayyam, saum 1 bulan itu 3 hari. Ini standar ibadah sesuai sunnah, yang tidak berlebihan dan tidak kurang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, saum 1 bulan itu minimal 3 hari. Saum 1 bulan 3 hari itu nanti dalam hadis banyak cara mengamalkannya. Ibnu Hajar menginventarisir ada 10 cara. Di antaranya 13, 14, 15. Ya, jadi ayeuna ini saum ayyamul bid. Ada juga 12, 13, 14. Ada juga 1, 11, 21. Ada juga 10, 20, 30. Ada juga Senin, Kemis, Senin. Kalau awalnya Kemis, Senin, Kemis. Jadi saum Senin, Kemis itu digabungkan dengan saum 3 hari boleh. Yusok aya pertarosan ti ibu-ibu, Ustadz cenah ai saum tengah bulan kenging digeser, kenging teu diamalkeun ge. Nah anjing digeser bu, ieu cenah benrok jeung hajat. Boleh digeser. Intinya itu saum 3 hari di setiap bulan. Fa innal hasanata bi asyri amsalihha, karena kebaikan itu dibalas 10 kali lipat.
Wa dzalika mithlu siyamid dahr. Itu pahalanya sama dengan saum sepanjang tahun. Jadi 3 hari tiap bulan dihitungnya 1 bulan. Berarti 1 tahun. Ya, sama nilainya. Tapi Abdullah bin Amr tidak puas. Qultu fa inni utiqu afdalu min dzak. Saya mampu lebih baik dari itu. Wah, tuh cenah calek ketek teh nya masa saum 3 hari tiap bulan. Maka kata Nabi, fasum yauman wa aftir yaumaini. Saum 1 hari, buka 2 hari. Jadi 3 hari sekali saum, 3 hari sekali saum. Saum naon ieu teh? Saum sunnah we. Ini memang belum ada namanya khusus. Makanya saum yang begini sering disebutnya saum mutlak. Ya, ada dalilnya, ini jelaskan. Bukhari Muslim. Bapak kalau 3 bulan setiap hari terlalu sedikit, mau ditambah 3 hari sekali, berarti 1 bulan 10 hari. Gitu 2 hari buka saum. Jadi mun Senin, Kemis, Ahad, ya, terus Rebo gitu. Kalau mau diamalkan. Qultu fa inni utiqu afdala min dzalika ya Rasulullah. Saya masih mampu lebih baik dari itu wahai Rasulullah. Qala, kata Nabi, fasum yauman wa aftir yauman. Saum 1 hari, buka 1 hari. 2 hari sekali saum, 2 hari sekali saum. Fadzalika siyamu Dawud sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah saumnya Nabi Dawud sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa a'dalus siyam. Itu saum yang paling adil. Ya, proporsional. Karena sehari saum, sehari buka. Sehari saum, sehari buka. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, afdolus siyam. Saum yang paling utama. Fa inni utiqu afdala min dzalik. Saya masih mampu lebih dari itu. Kata Rasulullah, afdala min dzalik. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Wala an akuna qabiltu thalathatal ayyam allati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min ahli wa mali. Kata Abdullah bin Amr, sungguh aku menerima yang 3 hari yang Rasulullah sabdakan pertama kali itu lebih aku sukai daripada keluargaku dan hartaku. Jadi maksudnya yang 3 hari sekalipun itu lebih baik dari dunia yang kita miliki, apalagi lebih dari itu. Nanti catatannya ini di kenapa ke Hamzah bin Amr tidak menyuruh saum Dawud? Ke Abdullah bin Amr Nabi menyuruh saum Dawud. Jadi diturunkan. Jawaban para ulama, karena sesuai dengan kondisi audiens. Jadi Nabi SAW menilai Hamzah bin Amr kuat. Kalau Abdullah bin Amr tidak akan kuat. Ya. Pakai analisa lain, Hamzah bin Amr mah sudah tua. Abdullah bin Amr mah panganten anyar atau 17 tahun, Pak. Ya. Kalau banyak saum karunya. Tapi kalau bapak-bapak mah lah sudah kurang sedekah ke istrinya, ya. Banyak saum juga enggak apa-apa. Ya.
dan menjelaskan demikian. Maka dari itu Imam Al-Ghazali banyak dikutip oleh para ulama fikih. Beliau mengatakan mana yang lebih baik, saum Daud atau saum yang setiap hari. Kata Imam Al-Ghazali, ya semakin banyak amal semakin baik. Tapi kalau Ibnu Hajar jalan tengah, tergantung orangnya. Bagi orang yang mampu silakan saum setiap hari, tentunya dengan ada bukanya ketika Idul Fitri, Idul Adha, temu wajib buka. Asyamut tasyrik. Dan bagi orang tertentu, maka yang terbaik itu adalah saum Daud. Tergantung kondisi orangnya, kadar kesibukannya. Ya, kalau mujahid saumna tiap hari jigana, ya, pemain Persib saum wae mah tuah ripuh. Tergantung kondisi orang per orangnya. Bahkan tadi Nabi menyarankan 3 hari, berarti bagi orang-orang tertentu, ya mungkin ada di sini bapak ibu, yang terbaik bagi bapak ibu itu yang saum minimal 3 hari setiap bulan. Jadi Senin Kemis itu tunggal Senin Kemis, Senin Kemis Senin tos sebulan teh 3 hari nggak apa-apa. Ya. Tergantung kondisi fisik maksimal masing-masing. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain dijelaskan, alam ukhbar annaka tasumun nahar wa taqumul lail. Betul, saya dapat laporan kamu saum setiap hari dan sholat malam semalam suntuk. Pan ieu teh istimewa apanya? Budak ngora mah biasa nage kebluk nya, gede dahar, rewog. Ini mah malah bagus bangun malamnya, kemudian saumnya bagus. Dan Abdullah bin Amr ini kan pembelajar ya. Kata Abu Hurairah, nggak ada satupun yang lebih banyak hafalan hadisnya daripada aku selain Abdullah bin Amr. Kenapa? Karena dia bisa menulis, saya nggak bisa menulis. Ya Abdullah bin Amr ini ketika Nabi ceramah selalu menulis, sampai ditegur ku senior sahabat, kamu kok cenah semua yang Nabi omongkan ditulis, jadi rajin nulis ya. Menaina malah meureun mahasiswanya, santri, tukang nulis. Kan Nabi itu cenah manusia biasa, gak mungkin semua yang diomongkannya wahyu cenah kabeh ditulis. Buaya nu heureuyna, buat tidak seriusna. Dilaporkan ke Nabi, lalu kata Nabi sambil menunjuk mulutnya, uktub fa wallahi ma yakhruju min fi hadza illal haq. Tulis semua silakan. Nggak ada yang keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Semua yang Nabi sabdakan ditulis ke Abdullah bin Amr. Makanya ada hadis-hadis yang aneh ya menurut Aisyah, tanyakan lagi ya, ke Abdullah bin Amr. Seperti hadis boleh memerangi yang tidak bayar zakat, padahal di hadis yang lain cuma tidak syahadat. Tanyakan lagi tahun depannya, jawab sama, oh ya berarti benar, gitu kata Aisyah. Termasuk hadis-hadis ciri kiamat tuh banyak diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr. Qultu bala ya Rasulullah, ya benar wahai Rasulullah. Lalu kata Nabi, fala taf'al, kamu jangan begitu. Sum wa aftir, silakan saum tapi ada bukanya. Wanam wakum, silakan sholat, silakan tidur dan ada sholatnya. Fa inna li jasadika alaika haqqan, karena sungguh fisikmu punya hak yang harus kamu penuhi. Wa inna li ainaika alaika haqqan, matamu punya hak yang harus kamu penuhi. Ya, kalau semalam suntuk terus-terusan begadang sholat, rusak atuh. Ya. Jangankan begadang sholat atau tidur selalu larut malam saja, rusakkan awak. Beda dengan bangun larut malam, beda, sudah kita bahas ya kemarin.
Tidur larut malam jeung bangun larut malam beda. Nabi itu kan tidur ba'da isya, bangun larut malam beda, seger. Wal mustaghfirina bil asar, beda dengan orang tidur larut malam jam 11, jam 12 udang subuh ge kaburangan, beda. Kualitas tidurnya, istirahatnya beda. Wa inna li zaujika 'alaika haqqan, istrimu punya hak yang harus kamu penuhi, ya. Ini apalagi pengantin baru, ya. Punten piraku teu ditoel-toel acan istrina. Unggal borang puasa, unggal peuting salat. Wa inna li zaurika 'alaika haqqan, tamumu juga punya hak yang harus kamu penuhi. Masa kalau ada tamu di rumah kita, rata-rata tamu kan di zaman Nabi 3 hari. Makanya ada hadisnya, bertamu itu 3 hari. Kalau hari keempatnya sunat, atau sebaiknya tamu pulang. Kan nggak ada penginapan dan jaraknya jarak jauh tamu teh. Nggak kayak kita ke Garut malam bisa pulang, nya ke Jakarta. Dulu mah tuh dah. Nabi dari Madinah ke Makkah nginepnya sampai seminggu 2 minggu. Tamu kamu punya hak yang harus kamu penuhi. Masa ada tamu di rumah dahar sorangan we, ain tuan rumahna tara makan saum. Wa inna bihasbika antasuma fi kulli syahrin thalathata ayyam, cukup bagi kamu saum setiap bulan 3 hari. Sama penjelasannya, fa inna laka bi kulli hasanatin arsyu amthaliha fa inna dzalika siyamud dahr. 1 hari dihitung 10, jadi sama dengan saum sepanjang tahun. Fasaddatu, lalu aku minta yang lebih berat. Fasuddida alayya, dan Nabi pun memberikan yang lebih berat untukku. Ya Rasulullah, ini ajidu kuwa Rasul, saya masih kuat lebih dari itu. Kata Nabi, sum siyama nabiyillah Dawud wala tazid alaih, saumlah saum Nabi Dawud dan jangan lebih. Wa makana siyamu Dawud, kata Nabi, nisfud dahr, setengah tahun, ya, setengah tahun kan, saum 1 hari, buka 1 hari. Fakana Abdullah yaqul ba'dama kabiro, tapi setelah tua renta Abdullah berkata, ya laitani qabil turuh sota Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Duh, andaikan aku dulu menerima rukhsah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Amr ini orangnya gemuk, ya, padahal tukang saum, tapi gemuk. Ya, disebutkan dalam Syiar Alamin Nubala, orangnya itu gemuk, entah dari mudanya gemuk atau udah tuanya, ya. Ya, kalau orang gemuk barurat, ya, susah kan dibawa saum. Jadi beliau mengeluh, seandainya saja dulu saya menerima rukhsah Rasulullah. Saya pernah ditanya, apakah ini berarti orang saum Daud itu harus sampai akhir hayat? Kan saumna ge sunat atau itu jadi wajib. Jadi kalau mau silakan, kalau tidak juga apa-apa. Cuma di sini Abdullah bin Amr menempatkan diri, dia seolah-olah berjanji ke hadapan Nabi. Saya mampu kuat lebih dari itu. Makanya dia terus mengamalkan, tapi ketika tua dia repot saum Daud itu. Nah, ini jadi dalil buat bapak-bapak, tong maksakeun Pak, ya, bisi tumbang kalau memang tidak mampu. Cukup yang tadi minimal saum 3 hari setiap bulan atau Senin Kemis. Dan saya banyak menyaksikannya. Ketua jamaah 9 di situ Aksan, saya tanya manusianya berapa, udah 70 lebih. Saya ngaji di sana hari Senin. Saum, Pak Haji kiat kena saum, alhamdulillah. Sama ketua DKM At-Taubah juga dulu, beliau wafat 82 tahun. Sampai 2 tahun sebelum wafat, sebelum sakit, saum Senin Kemis. Ya, sudah terbiasa mah bisa.
Kemudian dalam riwayat lain, alam ukhbar annaka tasumud dahr wa taqra'ul Qur'an kulla lailah. Nah, di sini jelas ada keterangan tambahan. Jadi sholat semalam suntuk itu baca Al-Quran 30 juz. Bala ya Rasulullah walam urid bidzalika illal khair. Ya Rasul, maksud saya tiada lain kecuali kebaikan. Sanes pamer, sanes olo-olo. Saya ingin yang terbaik. Lalu kata Nabi, fasum sauma nabiyillah Daud fa innahu kana abadan nas. Saumlah seperti saum Nabi Allah Daud. Dia adalah manusia yang paling ahli ibadah. Tentu ini ketawaduan ya dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terbaik ya jelaslah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi memang di surat Shad Nabi Muhammad itu diharuskan mengikuti Nabi Daud. Isbir ala ma yaqulun wadhkur abdana Daud. Sabarlah dari apa yang mereka katakan, hinaan-hinaan, dan ingatlah hamba kami Daud dzal aidi, dia kuat. Kenapa dia kuat? Innahu awwab, karena dia hamba yang betul-betul selalu bertobat, dekat dengan Allah. Awwab itu kan kembali kepada Allah. Inna sakharna ma'ahul jibala yusabbihna bil asyi wal isyraq wat tayra mahsyuratan kullun lahu awwab. Nabi Daud itu rutin tasbih di tiap pagi, tiap sore, dan ketika tasbih itu semua gunung dan burung ditundukkan. Mahsyurah teh ngariung. Nabi Daud itu bagus suaranya, ya, merdu. Dan kalau tasbih, kalau ngaji itu enak. Sampai-sampai gunung, pohon, semuanya merunduk. Sampai-sampai burung pun ikut berbaris. Dan itu nggak susah dimengerti. Karena kata Nabi Sulaiman, ulimna mantiqat thair. Kami diberi ilmu bisa ngomong dengan burung. Jadi kalau Nabi Sulaiman pasukannya kan wahusyiro li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thair. Jadi kalau Nabi Sulaiman ngumpulin pasukan bukan hanya manusia, ada pasukan jin dan burung. Di antaranya komandannya adalah Hudhud. Ya, ada di surat An-Naml. Ya, kalau Nabi Daud berzikir, bertasbih bil asyi wal isyraq di waktu sore atau waktu pagi, itu saking merdunya, saking beliau menikmati tasbihnya, gunung-gunung, pepohonan, semuanya merunduk. Buka kuma merunduk, nah kuna ada mujizat ya mah. Burung-burung pun semua berkumpul. Itu makanya disebut abadan nas. Itu yang menyuruh Nabi kuat. Wa minal laili fasabbihu wa adbaros sujud. Itu kan sama isbir ala ma yaqulun was mengadak pode. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qablal ghurub wa minal laili fasabbihu wa adbaros sujud. Konteksnya itu kan. Bagaimana agar kita kuat sabar? Lihat Nabi Daud. Nabi Daud itu ahli ibadahnya sehingga sabar, kuat. Tasbih sebelum terbit matahari, sebelum terbenam matahari pagi dan petang. Di waktu malam tasbih, di ujung-ujung sujud beliau selalu bertasbih. Fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina
wasabbih bihamdi rabbika hina taqum wa minal laili fasabbihu wa idbaron nujum. Tuh, agar kuat sabar, tasbih, tahmid, ya, di akhir-akhir bintang terbenam, akhir malam maksudnya. Isbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Eta mah sebelumna qumil laila illa qalila. Atau wa in kadu la yastafizunaka minal ardi liyukhrijuka minha. Orang-orang kafir Quraisy itu menekan Nabi untuk diusir atau dibunuh. Kata Nabi gimana? Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Semuanya. Wa minal laili fasabbihu fasjud lahu wasabbihu lailang tawila. Itu kenapa Nabi Daud disebut abadan nas, bagus ibadahnya. Sholat malamnya, wirid pagi petangnya. Padahal Nabi Daud teh raja. Ya. Padahal Nabi Daud teh tukang perang. Kan Tolut teh ku Nabi Daud paehna, berarti jago atuh, jago perang. Ya. Kayak Khalid bin Walid, tapi sasibuk-sibukna Nabi Daud perang. Sesibuk-sibuknya Nabi Daud mimpin negara. Ya. Urang maka kara sibuk ngurus rumah tangga wae geus poho. Ya. Nabi Daud mah nya beunghar, urang mah beunghar teh sakumaha. Oh cenah Nabi Daud mah kitu teh da beunghar, nu beunghar teh sibuk. Sasibuk-sibukna Nabi Daud, wirid pagi, wirid petang, wirid akhir malam. Terus kan nanti ada keterangan Nabi Daud itu sholat. Jadi ada saum Daud, ada sholat Daud. Nabi Daud itu tidur setengah malam, sholat sepertiga malam, tidur seperenam malam. Ya, jadi tidur 2/3 malam, sholat sepertiga malam, tapi sholatnya dari tengah malam sampai sahur. Nah di sahur itu tidur. Itu diskusi para sahabat, boleh tidak di waktu sahur tidur? Boleh. Kata Abu Hurairah, asal kayak Nabi Daud. Nabi Daud kata Nabi sholatnya begitu. Tidur janari teh da tengah malamnya sudah sholat. Ari urang mah tidur janari teh tengah malamna benta begadang. Komo Piala Dunia mah. Kemudian waqra'il Qur'an fi kulli syahr. Baca Al-Qur'an setiap bulan. Maksud baca Al-Qur'an ini apa? Baca Al-Qur'an dalam sholat malam. Makanya ini minimal nih. Kalau tadi saum 3 hari setiap bulan, kalau baca Quran tiap malam minimal 1 bulan. Makanya dibagi-bagi jadi 30 hari, 30 juz. Maksud 30 juz itu 1 malam 1 juz. Standar minimal itu. Qultu ya Nabi Allah inni utiku afdala min dalik. Saya masih mampu lebih dari itu. Kata Nabi faqra'u fi kulli isrin. Baca dalam 20 hari. Berarti 1 malamnya 1 juz setengah. Ya Nabi Allah inni utiku afdala min dalik. Saya mampu lebih dari itu. Faqra'u fi kulli ashrin. Sa-Quran teh 10 harian. Berarti 1 malam 3 juz. Ya Nabi Allah inni utiku afdala min dalik. Kata Nabi faqra'u fi kulli sab'in. Baca dalam 7 hari samingweun. Berarti 1 harinya kalau mau 6 hari 5 juz, kalau mau 7 hari 4 juz, nanti yang 3 hari terakhir 5 juz. Ya. Wala tazid ala dzalik, jangan lebih dari itu. Tapi nanti di riwayat Bukhari ada. Beliau ngomong lagi, ini utiku afdala min dzalik. Kata Nabi, iqra fi thalathin. Baca dalam 3 malam. Berarti 1 malamnya 10 juz. Wala tazid ala dzalik, jangan lebih dari itu. Ya, lamun dijadikan kurikulum tahfidz, ya, standar ukuran kelulusan. Jadi nilai A+ kalau setorannya 1 kali duduk 10 juz.
dalam 3 hari. 3 hari. Kalau 30 juz sekali duduk itu biasanya 2 hari. 3 hari lah. Di hadisnya begitu. Kemudian kalau mau nilainya A, berarti 1 harinya 3 juz. 5 juz yang seminggu. Mau nilainya B berarti 1 harinya 3 juz. Mau nilainya C berarti 1 harinya 1 juz. Nah, nusa poe sajuz teh C. Saya juga tekankan begitu ya ke santri-santri. Kenapa standar lulus minimal di pesantren 27 itu 1 kali duduk 1 juz. Dan terus tuh tiap semester teh diulang deui. Mentak. Nah, can aku pesantren tapi cenah saeutik ieu mah saeutik oge atuh bedas. Kalau standar umum pesantren tahfidz, alhamdulillah Ananda sudah beres 30 juz 1 tahun setengah. Bohong. Hese, nu pinter wae ge hese. Itu mah lain hafalan setoran teu diuji deui, sok uji ya. Ada tuh mahat tahfidz di Garut yang paling awal lah di Garut. Di daerah Persis ya, di Jamaah Persis paling awal. Terus sudah 10 tahun berjalan baru 1 yang lulus 30 juz diuji itu. Sisanya begitu setoran tapi teu diuji deui. Terus saya nambah ya, jadi ijazahnya juga ijazah setoran bukan ijazah hafalan. Ada tuh anak perempuan orang Pekalongan. Itu sabar hiji sad nu kieu, karek hiji cenah ieu tina 10 tahun teh. Susah itu. Jadi kalau anak bapaknya sekolah di 2 nama memang babari nama Quran. Dan standar ujiannya begitu, 1 hari 1 juz. Di mana dalilnya? Iya dalilnya. Kata Nabi kan minimal 1 kali sholat tahajud itu 1 juz. Ini sekaligus ya. Ini konteksnya sholat malam bukan sholat isya. Bapak-bapak tuh mamawa dalil sholat isya karena sholat malam. Pancena Ustad cok Nabi oge. Jangan panjang-panjang. Walaili ya, waduha. Ida samaun patorot. Etama sholat isya. Ini sholat malam. Minimal 1 malam 1 juz. Jadi mun bapak-bapak ibu-ibu taraweh acan sajuz teh itu teh masih di bawah standar. Tapi boleh layu kalifulun nafsan illa usaha ngatong sok sirik. Nya mun aya imam hayang ngamalkeun ngimaman sajuz. Da kuat. Kan masalah nama hate. Hatena berat. Kuat tinggal duduk, canggel tinggal duduk, maka kursi tenan naon. Nabi juga di akhir hayatnya beliau sholatnya selalu sambil duduk. Nanti kalau mau ruku beliau berdiri, kata Aisyah. Sampai akhir hayatnya duduk ke sholat tahajud ya, kalau mau ruku berdiri. I'tidal berdiri sujud. Nanti Al-Fatihah baca surat duduk lagi. Kuat. Tukang sangkoneng oge ngaladangan 2 jam nangtung urukuan kuat. Ruku sujud. Kemudian kata Nabi, innaka la tadri la'allaka yatulu bika umur. Kamu enggak tahu, kamu kan siapa tahu panjang umur. Sekarang kamu kuat, nanti di akhir hayat kamu tidak kuat. Jadi kan bagusnya amal itu yang bertahan sampai tua. Yang kira-kiranya standar apa? Kemudian di dalam riwayat lain kata Nabi, wa inna liwaladika alaika haqqon, ada tambahan, anakmu punya hak untuk kamu penuhi. Dan Nabi mengatakan la shoma man shomal abad, la shoma man shomal abad, la shoma man shomal abad. Tidak ada saum yang sampai saum sepanjang tahun ya. Ini hadis ini disarah oleh para ulama. Karena faktanya Aisyah, Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Tolhah, ayahnya Anas bin Malik. Semuanya saumnya setiap hari. Hadis-hadisnya banyak. Lalu apa maksud la somaman somal abad? 1, maksudnya tidak boleh saum sepanjang tahun yang tidak ada buka sama sekali. Bahkan Idul Fitri, Idul Adha itu nggak boleh.
Maksud la soma man somal abad itu yang kedua, orang yang saumnya tidak kuat al-abad lalu dia memaksakan saum, nggak boleh. Yang ketiga, la soma man somal abad itu maksudnya kata para ulama, kata Imam An-Nawawi, tidak akan terasa saum orang yang saumnya sepanjang tahun. Ya. Nu saum nagis biasa mah dek dibawa futsal hayu, bawa ngojai hayu, ya, kuat insyaallah. Apa main Liverpool wae si salah puasa we, geus biasa mah. Kemudian kata Nabi, ahabus yam ilallahi ta'ala siyamu Daud wa ahabus sholah ilallahi ta'ala sholatu Daud. Nah, di sini disebutkan ada saum Daud, ada sholat Daud. Bagaimana sholat Daud? Kana yanamu nisfal lail, tidur setengah malam, wa yaqumu thulutsahu, sholat sepertiga malam, wa yanamu sudusahu, dan tidur seperenam malam. Ini yang tadi saum Daud sudah dijelaskan. Kemudian di riwayat satunya lagi yang keenam, ini yang terakhir yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Di sini dijelaskan an kahani abi imra'atan data hasabin. Ayahku menikahkanku dengan seorang perempuan terpandang dari suku Quraisy, anak tokoh, ya, dipanggilnya Ummu Muhammad. Wa kana yata'ahadu, karena sangat perhatian ke menantunya, maklum menantu kahiji. Nanya, fayas aluha an ba'liha, neng cenah kumaha cenah salaki teu bager teu ka neng. Jawaban dari dia, ni'mar rajulu min rajulin, cenapa soleh sekali. Muji bari ngadadatkeun teh. Lam yato lana firosan, tidak pernah naik ke kasur kami. Walam yufattish lana kanafan, tidak pernah membuka hordeng. Teu pernah muka hordeng nanya kumaha naik ke kasur, teu pernah. Mundu atainahu, semenjak kami rumah tangga. Marah Amr bin As, lalu memarahi anaknya bandel, atuh pacan abdi teh ibadah mungkin yang dicarek. Lalu lapor ke Nabi. Nah, yang tadi saya dapat laporan, itu yang melaporkannya bapaknya sendiri. Nah, jadi Abdullah bin Amr mah dilaporkan ke Nabi teh kulantaran rajin teuing. Nya budak urang mah dilaporkan ka guruna teh kulantaran ngedul teuing, beda sedikit. Nah, inilah standar ibadah yang diajarkan sunnah, tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu kurang. Tentu bapak-bapak yang baca satu malam satu juz, kalau belum kuat di sholat, boleh di luar sholat. Mbak agendakan, Mbak, baca Quran itu satu hari satu juz. Yang mampu dalam sholat silakan, yang belum enggak. Termasuk saya mau dalam sholat tapi sambil lihat, silakan, boleh. Ya, Ustaz Aceng juga membolehkan. Ya, dari Persis menguatkan Ustaz Aceng dibanding Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Abu Yusuf muridnya Abu Hanifah, semuanya membolehkan. Hadisnya ada di Sahih Bukhari. Ya, ngarah kuat Ustaz Aceng ge meunang, silakan. Ai can apal boleh. Meuli mushafna we nu badag. Ya. Kalaupun belum mampu, ya silakan sesuai kadar kemampuan. Minimal ada aktivitas sholat malam yang kita amalkan setiap malam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.